Janganlah kiranya yang dulu merasa dirinya anti dengan Prabowo, sekarang mendekat sama Prabowo. Ini tidak bisa hilang, ini jejak digital ini tidak bisa hilang. Mungkin Pak Luhut sudah nggak cocok kali sama Pak Jokowi, tapi Pak Luhut tentu menyanjung Bapak Jokowi. Kalau dikatakan Pak Jokowi sebagai akan dikenang oleh masyarakat Indonesia, bahwa itu betul. Dikenang karena dia merusak demokrasi, sebagaimana yang kita lihat hari ini, di mana kayak si Gibran anaknya menjadi wakil presiden karena merubah konstitusi, bahwa Bapak Jokowi akan menjadi kenangan. Satu, kenangan sebagai merusak demokrasi. Kedua, sebagai tidak melakukan jabatannya dengan benar atau membiarkan orang bebas melakukan kejahatan korupsi. Jadi ucapan permintaan maaf itu kalau menurut hemat saya adalah salah satu bentuk pencitraan, mengingat ada mungkin anaknya mau diusung lagi jadi gubernur, akan melawan kotak kosong itu, akan melawan Kim Plus yang diajukan oleh calon gubernur yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya. Selamat datang di podcast Putusi Brawijaya, Pak Bosan. Ya, hari ini kita akan membincangkan kondisi hari ini ya, perpolitikan hari ini ya. Nah, kemarin kan sempat ada berita di koran ya, di media online juga. Jadi Pak Luhut, Menko Invest itu, beliau mengatakan bahwa istrinya puja-puji kepada Pak Jokowi dan dia merasa tersentuh menjelang perpisahan. Lengsernya Pak Jokowi pada bulan Oktober nanti. Kalau menurut Pak Bosan gimana itu? Itu pernyataan Pak Luhut itu nuansanya kayaknya ini banget ya. Ya. Jadi kalau menyikapin, saya juga melihat ya di beberapa media online ataupun di beberapa media lainnya bahwa Pak Luhut bin Sar Panjaitan menyampaikan selamat jalan kepada Bapak Jokowi walaupun tinggal beberapa bulan lagi. Bahwa Pak Jokowi hanya sebagai kenangan, akan menjadi kenangan masyarakat Indonesia. Iya, karena prestasinya katanya. Ya, saya katakan apa yang disampaikan Pak Luhut ada benarnya. Ada dua kemungkinan. Sesuai dengan isu yang beredar, bahwa akan ada penggantian kabinet atau menteri di ujung pemerintahannya Jokowi. Mungkin Pak Luhut sudah nggak cocok kali sama Pak Jokowi, tapi Pak Luhut tentu menyanjung Bapak Jokowi. Kalau dikatakan Pak Jokowi sebagai akan dikenang oleh masyarakat Indonesia, bahwa itu betul. Dikenang karena dia merusak demokrasi, sebagaimana yang kita lihat hari ini, di mana kayak si Gibran anaknya menjadi wakil presiden karena merubah konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi yang disebut dulu pada masa itu adalah Mahkamah Keluarga. Sekarang ada perubahan umur di calon gubernur, makanya yang dilakukan hak ujinya di Mahkamah Agung. Orang mempelesetkan sebagai mahkamah adik. Ini kan tidak boleh dianggap ini sebagai satu kenangan yang baik. Tapi menurut hemat saya, semuanya itu akan menjadi kenangan yang buruk. Contoh misalnya, utang Republik Indonesia sekarang ini ribuan triliun. 7.000 triliun katanya. Utang itu diprioritaskan tadinya untuk pembangunan. Tapi apabila dikaitkan jumlah utang dengan jumlah yang dibangun, masih banyak tersisa. Uang itu kemana? Gitu ya. Kita tidak tahu uang itu dikemanain. Nah, jadi kalau tendensinya menurut hemat saya, ini perlu kiranya disikapin oleh Pak Jokowi sendiri ya. Ucapannya Pak Luhut, apakah Pak Luhut ini dari sungguh-sungguh dari hatinya yang dalam, secara jujur, atau memang dia meledek Bapak Jokowi? Yang disebut tadi bahwa Bapak Jokowi akan menjadi kenangan masyarakat Indonesia, betul menjadi kenangan, tapi dengan catatan seperti yang saya sampaikan itu tadi. Satu, sebagai perusak demokrasi. Dua,
melakukan penegakan hukum dengan, ya kalau ada orang menyampaikan tebang pilih, kali ini enggak. Tebang, pilih, tebang. Jadi dilihat dulu siapa yang mau siapa yang mau diproses. KPK ya? Oleh KPK, ataupun oleh kepolisian. Kejaksaan juga. Ya toh? Ini mungkin yang disebut Pak Luhut, bahwa Bapak Jokowi akan menjadi kenangan. Kalau saya mengatakan petisi Barawujaya, betul bahwa Bapak Jokowi akan menjadi kenangan. Satu, kenangan sebagai merusak demokrasi. Kedua, sebagai tidak melakukan jabatannya dengan benar atau membiarkan orang bebas melakukan kejahatan korupsi. Itu mungkin yang dimaksud menurut hemat saya ya, menurut petisi Barawujaya. Tapi kemarin Pak Jokowi sempat minta maaf katanya kepada bangsa Indonesia selama menjabat dia banyak kekurangannya. Iya. Itu banyak orang mengatakan itu nggak tepat ya. Kalau minta maaf ya nanti pertanggungjawaban di MPR DPR ya. Ya. Jokowi kan terkenal dengan rajanya pencitraan ya. Yeah. Kalau saya mengatakan rajanya pencitraan, saya hampir 10 tahun mendukung Bapak Jokowi sebagai calon presiden. Tapi di ujungnya kita mengetahui belang yang sesungguhnya bagaimana. Ternyata pencitraan yang selama ini kita lihat, atau tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan dia selama ini adalah tidak menggambarkan sikap jujur. Jadi ucapan permintaan maaf itu kalau menurut hemat saya adalah salah satu bentuk pencitraan, mengingat ada mungkin anaknya mau diusung lagi jadi gubernur. Calon gubernur, yaitu anak bungsunya Kaisang. Mencari simpati gitu ya. Mengambil simpati. Karena kan selama ini dia masuk gorong-gorong, ambil simpati rakyat Jakarta. Terus buat yang lain seperti diisukan pakaiannya murahan, ini segala macam. Padahal sebenarnya ya dia yang tahu lah. Jadi artinya kalau menurut hemat saya permintaan maaf itu adalah sah-sah aja menurut hemat kita. Tapi perlu, kalau kita secara jujur mengatakan permintaan maaf itu, kita sebagai bangsa Indonesia bisa aja kita maafkan. Dalam konteks memaafkan, tapi bukan melupakan segala perbuatan yang dilakukan olehnya. Ini yang harus diingat gitu loh. Jadi saya katakan permintaan itu sah-sah aja, dan kita sendiri mungkin bisa memaafkan, tapi bukan melupakan pertanggungjawaban dia sebagai presiden selama 10 tahun. Ya. Ini rakyat akan tetap meminta pertanggungjawaban itu. Sekarang kehidupan kita susah, bos. Betul. Gitu? Ya. Nah, ada laporan sekarang di media, di Kompas atau di media-media cetak, bahwa kelas menengah ke bawah sekarang ini nyungsep jadi orang miskin. Yang menengah jadi miskin, ya. Yang miskin tambah miskin. Ya, jadi rakyat jelata lah. Ya. Ya kan kira-kira begitu. Ya. Ya, ini masih berkait dengan Pak Jokowi, ini kan juga pilkada. Kabarnya kan Pak Jokowi juga dalam tanda kutip itu masih cawe-cawe juga, yang tentunya berkaitan dengan keluarganya ya. Yeah. Seperti kita ketahui kan ada 2 anggota keluarga inti dari Pak Jokowi, yang di Medan dan di Jakarta. Dan ternyata memang sudah disetting bahwa mereka tuh harus menang kayaknya dengan cara apapun gitu. Makanya kita mendengar bahwa di Jakarta ini, khususnya di Jakarta ini ada namanya fenomena kotak kosong yang dulu pernah kita dengar di pilkada-pilkada sebelumnya. Ya. Gitu. Itu bagi kehidupan demokrasi menurut petisi Brawijaya gimana ini? Ya, kalaupun seperti yang beredar sekarang ini ya, khususnya mungkin untuk pilkada DKI Jakarta, secara kalau kita lihat urutan-urutan peristiwanya ya atau informasinya, bahwa Ridwan Kamil katanya mau dipaksakan untuk mengikuti pilkada DKI Jakarta. Kalau tidak salah juga berpasangan dengan Kaisang. Ya toh? Berpasangan dengan Kaisang, dan beberapa partai sudah sepakat untuk mendukung Ridwan Kamil. Artinya apa, PDIP di luar daripada yang mereka sebut tadi, yang mereka sebut koalisi Indonesia Maju Plus. Siapa yang dimaksud Indonesia Plus ini? Mungkin PKS, mungkin Nasdem atau PKB bergabung dengan mereka, mungkin aja. Tapi mudah-mudahan di antara ketiga partai ini tadi masih ada yang mempunyai niat yang baik terhadap demokrasi di Republik ini. Jadi kalau terjadi misalnya semua partai kecuali PDIP tidak bergabung dengan Kim Plus,
maka tidak tertutup kemungkinan akan ada kotak kosong di Jakarta, melawan kotak kosong di Jakarta. Tapi ini kan merusak demokrasi. Apakah para pimpinan partai politik ini tujuan mereka sebagai pimpinan partai politik untuk menegakkan demokrasi atau untuk mau merusak bangsa ini? Ini yang harus dilihat. Undang-undang memang tidak menyatakan, tapi kan di atas undang-undang ini ada etika, ada moral yang harus mereka pertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut hemat saya, apabila terjadi kotak kosong atau melawan kotak kosong di Jakarta, Pilkada Jakarta, ini sungguh-sungguh merusak demokrasi yang dipertahankan oleh semasa reformasi tahun 1998. Banyak nyawa yang melayang untuk menciptakan demokrasi yang ada di Indonesia. Tiba-tiba 20 tahun kemudian atau 26 tahun kemudian kembali kita ke zaman barbar, ke zaman suka-suka lah misalnya, kan gitu. Tapi kalau saya berpendapat bukan, kalau hal itu terjadi mungkin tidak akan kotak kosong, mungkin Kim Plus akan membentuk suatu calon lain yang notabene yang mereka anggap hanya sebagai pelengkap. Tapi kan untuk calon independen udah tertutup, udah habis waktunya. Calon independen udah tertutup. Tapi kan kalau misalnya Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Golkar, Gerindra, ini kan bisa aja mereka sepakat membentuk salah satu calon boneka gitu ya. Calon boneka agar tidak melawan kotak kosong. Karena apabila melawan kotak kosong, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menang. Kenapa? Ya seperti yang dibilang oleh politisi yang bernama Ahok. Ya toh, kita sepakat dengan Ahok. Nah, Anies suaranya sekian persen menurut elektabilitasnya, Ahok sekian persen elektabilitasnya. Kalau mereka ini bergabung dan masyarakat seperti petisi Brawijaya akan melawan kotak kosong itu, akan melawan Kim Plus yang diajukan oleh calon gubernur, yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Kita lebih baik kita mendukung kotak kosong daripada mendukung mereka. Kita akan menyuarakan itu kepada masyarakat. Mengingat kita di DKI untuk 5 wilayah di DKI kita sudah sangat solid ya. Petisi Brawijaya sangat solid karena kita punya DPD dan punya DPC di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan kita sudah selalu berkoordinasi untuk teman-teman petisi Brawijaya. Apabila kotak kosong yang terjadi lawan kotak kosong, maka kita lebih baik kita memilih kotak kosong daripada mendukung yang ini. Tapi perlu kiranya kita memohon kepada para pemimpin partai, khususnya mungkin Gerindra yang di bawah pimpinan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo kan selalu mengatakan akan menegakkan demokrasi, akan mensejahterakan rakyat, akan merawat demokrasi segala macam. Kiranya ini harus dibatasin. Pak Prabowo jangan terpengaruh dengan ini. Itu mungkin harapan kita gitu loh. Jadi kayaknya kita dibawa lagi ke dalam demokrasi prosedural ya. Itu kan kalau mereka bikin boneka berarti kan untuk memenuhi prosedur demokrasi aja sebenarnya. Tapi esensi demokrasinya udah nggak ada itu situ ya. Betul. Itu yang kita bilang tadi, kita udah mundur ke belakang. Demokrasi yang tercipta tahun 98, prosesnya sampai tahun 2023, itu sudah pertumbuhannya cukup baiklah, meningkat. Tapi di masa tahun 2024, demokrasi ini dikembalikan lagi ke belakang. Kembali ke belakang, kembali ke zaman Orde Baru. Ya kan gitu. Ini harus kita cegah secara bersama-sama. Kita menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Kita bicara masalah Pilkada Jakarta, agar tidak agar masyarakat secara bersama-sama mengawal demokrasi ini agar tetap kita suasana demokrasi yang jujur. Nah itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kemarin juga di media online tuh Ridwan Kamil juga bilang kalau lawannya kotak kosong kita debatnya sama siapa gitu katanya. Ya berarti memang mereka sengaja akan bikin calon boneka ya. Tapi saya perlu kiranya saya sikapin Kalau tadi saya sampaikan bahwa Ridwan Kamil secara hati nurani mungkin saya merasakan dia tidak akan mau maju di Jakarta.
Dia sadar betul elektabilitasnya sangat rendah di Jakarta, jauh di bawah Anies dan Ahok. Ya toh? Jauh di bawah Anies, 2 digit jauh di bawahnya. Tapi kenapa Ridwan Kamil dipaksakan untuk maju di Jakarta? Ini perlu kita sikapin, Bos. Apa itu alasannya? Kalau seandainya Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang dan terpilih menjadi presiden, jadi gubernur DKI Jakarta, ya, maka Ridwan Kamil ada kemungkinan diangkat jadi menteri, atau Ridwan Kamil diproses secara hukum. Yang mungkin ada dugaan tindak pidana yang dilakukan Ridwan Kamil semasa memimpin Jawa Barat atau sebagai gubernur Jawa Barat. Yang beredar isu kuat dulu adalah pembangunan Masjid Agung, kalau tidak salah Masjid Agung Al-Jabar, yang di Gede Bage. Ya kan gitu. Artinya apa? Bahwa Ridwan Kamil ini harus hati-hati. Dia sedang ditarget. Kalau tidak diproses secara hukum, pada saat dia menjabat jadi gubernur dan dia ditarik dia menjadi menteri, pada saat dia menteri itu akan dilakukan proses hukum karena Ridwan Kamil ini ancaman untuk mereka di tahun 2029. Artinya bisa aja Jokowi memaksakan antara Kaisang dengan Gibran. Kita melakukan suatu survei kecil-kecilan ya. Di antara anak Jokowi ini, Kaisang dengan Gibran, siapa sebenarnya yang lebih potensial? Yang lebih cakap? Sedikitlah lebih cakap. Orang mengatakan lebih cakap Kaisang berbicaranya loh ya. Lebih cakap Kaisang daripada Gibran. Artinya di sini bahwa Jokowi ada 2 calon. Ini Ridwan Kamil akan menjadi ancaman kalau dia tetap di DKI. Karena DKI ini bisa kita bilang etalase Indonesia. Ya kan gitu loh. Jadi oleh karenanya apabila Ridwan Kamil terpilih jadi gubernur dengan berpasangan dengan Kaisang, maka Ridwan Kamil kemungkinan 1 ditarik ke menteri, 2 akan dilakukan proses hukum. Kalau itu terjadi, maka Kaisang menjadi gubernur. Ini sasaran utamanya. Ini yang harus diwanti-wanti masyarakat dan juga harus menjadi pemikiran daripada Ridwan Kamil. Ini perlu, Ridwan Kamil perlu kiranya berpikir berapa ribu kali berpikir. Jangan sampai ini terjadi. Ingat aja omongan saya, dan saya sudah katakan kepada teman-teman di Golkar, apabila Ridwan Kamil dipaksakan ke Jakarta, maka Ridwan Kamil sedang terancam untuk proses hukum. Ya kan gitu loh. Tapi kan Golkar sudah menetapkan kemarin. Ya, itu yang kita bilang. Ini kan tergantung Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil yang nggak mau, mungkin diancam. Kalau nggak mau kau, ya proses hukum. Yang ancam siapa itu? Golkar atau? Ya, mungkin saja penguasa atau kita nggak tahu lah. Ya kan? Ini kan semua orang bebas sekarang ini menafsirkan apapun. Bebas sekarang menafsirkan. Apa yang terjadi sekarang ini bebas karena masa sekarang ini masa yang nggak menentu. Karena apa tidak menentu? Pemerintahan yang kita lihat pun sekarang ini udah suka-sukanya gitu loh. Udah suka-sukanya buat peraturan, yang sifatnya menekan masyarakat. Jadi kalau rakyat pun misalnya suka-sukanya menafsirkan, ya jangan disalahkan. Betul. Karena kita ini sudah lari dari tatanan yang benar. Tapi kayaknya Golkar tuh sekarang kayak tersandera juga ya. Mau mencalonkan calon sendiri sulit gitu. Ya sekarang masalahnya gini aja lah. Saya kalau Anda tadi mengatakan bahwa Golkar itu tersandra, kalau menurut hemat saya bukan Golkar yang tersandra, tapi pimpinan Golkarnya mungkin yang tersandra. Contoh siapa yang tidak mengetahui bahwa Erlangga pernah diperiksa di Kejaksaan Agung menyangkut masalah minyak? Ya kan gitu loh. Kedua, masalah kasus BTS, Johnny Plate. Ada politisi yang mengembalikan uang 27 miliar. Ya kan? Menpora. Ya, saya tidak tahu Menpora atau siapa yang diduga terlibat. Sekarang ada nggak proses hukumnya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau dikatakan apakah Golkar terlibat, ada petinggi-petinggi Golkar mungkin yang tersandera dengan suatu dugaan tindak pidana. Makanya seperti kasus di Provinsi Banten itu kan mereka juga sampai hari ini belum jelas itu. Apakah Golkar mau mencalonkan Airin yang kadernya atau enggak ya? Ya, itu kita sangat prihatin lah yang melihat ya. Saya selaku orang yang mengamati tentang perkembangan politisi ini ya, elektabilitas setiap calon gubernur atau calon wali kota atau bupati. Kalau tidak salah, Airin kan elektabilitasnya di Provinsi Banten sangat tinggi. Tertinggi dia. Tapi hingga saat ini Golkar belum memberikan kepastian kepada Airin. Ini sebenarnya Golkar harus punya prinsip. Kalaulah misalnya ada oknum-oknum politisi Golkar yang tersandra dengan suatu kasus, kalaulah, alangkah baiknya masih banyaklah teman-teman di Golkar itu yang baik ya, yang bersih.
Ini harus memaksa, Airin harus masuk, harus dipaksakan. Jangan disia-siakan potensi yang ada pada Ibu Airin. Berikan aja ini kepada dia rekom, dukung dia sebagai calon gubernur, karena selama Ibu Airin jadi wali kota Tangerang Selatan, semua orang mengatakan bahwa Ibu Airin adalah, ya tidak mungkin terlalu melonjak ya, tapi kemajuan kota Tangerang Selatan itu sangat baik. Saya tinggal di daerah Bintaro, bagian daripada kota Tangerang Selatan. Saya sangat merasakan betul kepemimpinan Ibu Airin. Ya. Jadi tidak sangat riskan rasanya apabila Golkar tidak mencalonkan Ibu Airin sebagai calon gubernur Provinsi Banten. Ini harus diberikan. Golkar harus benar-benar memberikan rekomendasi itu atau dukungan itu kepada Ibu Airin. Itu mungkin yang bisa kita ya. Artinya di sini jangan kiranya politisi-politisi yang baik ini kita sia-siakan untuk mencapai hawa nafsu kita terhadap kekuasaan. Ya kan gitu loh. Ya. Ini agak sedikit ironis ya. Golkar itu kan pemenang pemilu nomor 2 ya di legislatif ya. Tapi kayaknya nggak berdaya gitu mereka. Justru mereka sekarang kayak dikendalikan oleh Gerindra yang punya presiden gitu. Ya. Mungkin ya itu mungkin salah satu bentuk pendapat masyarakat atau apa yang Anda sampaikan tadi mungkin sedemikian. Tapi kalau menurut hemat saya ini ada yang salah dalam kepemimpinan Golkar. Ada yang salah dalam kepemimpinan itu. Artinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, apakah pemimpin atau petinggi politisi Golkar itu tersandra suatu kasus sehingga sepertinya dia tidak berdaya terhadap Partai Gerindra atau terhadap Bapak Jokowi. Ini sebenarnya yang harus disikapin. Saya hanya mengatakan para politisi Golkar tetaplah semangat, tetap mengedepankan kebenaran, mengedepankan demokrasi. Ya kan gitu. Ya, ini fenomena juga ini. Terakhir saya baca di media online ya. Ternyata modus atau pola pilpres kemarin terulang lagi di pilkada. Ya. Bansos. Ya. Katanya di beberapa wilayah itu udah mulai turun tuh beras-beras itu. Ya. Ternyata nggak kapok-kapok juga ya. Ya itu tadinya. Itulah yang kita bilang. Kita coba mendekatin beberapa teman mahasiswa. Karena bansos ini kan dibuat sebagai alat untuk mengeksploitasi orang miskin, ya, atau penerima bansos. Hal ini bisa terjadi, ya seperti yang pernah kita usulkan. Alangkah baiknya Undang-Undang Dasar 45 itu khusus pasal 34 ayat 1 tentang yang bunyinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Gitu. Inilah mungkin yang menjadi dasar adanya bansos-bansos itu. Jadi sama halnya kalau kita memelihara peliharaan ya. Pada saat kita butuh kasih makan ya kita kasih makan. Pada saat kita membutuhkan dia ya kita eksploitasi. Kita mengharapkan janganlah kiranya kembali lagi peristiwa Pilpres tahun 2024 ini kembali kepada pilkada. Jangan dibuat bansos itu sebagai alat untuk memenangkan atau untuk memperoleh suara rakyat miskin. Janganlah kiranya itu diulang. Biarlah kiranya pilkada ini dapat berjalan kembali demokrasi itu dengan baik. Cukuplah itu untuk di tingkat nasional pemilihan presiden. Karena Gibran sudah jadi wakil presiden menurut penetapan KPU dan demikian juga Pak Prabowo. Ya kan gitu loh. Himbauan kita kalau jadi kelak Pak Prabowo ini jadi presiden dan telah dilantik nantinya, Pak Prabowo harus menunjukkan ucapannya, harus membuktikan ucapannya bahwa dia akan menegakkan hukum dan demokrasi. Ya. Jadi ngomong-ngomong, ini kan kita tinggal menghitung hari ya untuk bulan Oktober ya. Tanggal 20 itu kan pelantikan. Menurut Ketua, apa yang akan terjadi nanti? Pergantian kekuasaan ini, apakah akan smooth aja, akan ada gejolak nanti? Kita tidak tahu lah ya. Kalau kita lihat sekarang proses hukum, sampai sekarang masih ada proses hukum yang dilakukan oleh pihak PDIP. Ya. Tentang sah tidaknya pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan sampai hari ini, saya belum mendapat informasi apakah itu sudah diputus atau tidak. Tapi kita sebagai negara hukum,
harus menghargai, harus menghormati setiap proses hukum. Di sini yang kita bilang tadi, apakah nantinya pelantikan presiden tanggal 20 Oktober melantik presiden atau ikut serta melantik wakil presiden? Sedangkan kalau melantik wakil presiden masih ada proses hukum yang harus kita tunggu. Yang masih berjalan gitu. Yang masih berjalan. Kita hormati kalau kita sebagai negara hukum. Gitu. Kalau seandainya hanya Prabowo yang dilantik, ada undang-undang atau ada ketentuannya, maka 60 hari kemudian Prabowo harus mengusulkan calon wakilnya ke MPR. Ya kan gitu loh. Nah, dan apabila dilantik dua-duanya, apakah terjadi sini segala macam? Ya kita tidak tahu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pemilihan presiden pada masa kemarin itu sangat demokratis atau dipengaruhi sesuatu atau apa? Kita tidak tahu. Biarlah nanti masyarakat yang menentukan pilihannya dan menentukan tindakan yang cara baik. Ya, biasanya kan pergantian rejim itu pasti ada namanya delegitimasi rejim sebelumnya. Ya. Kalau dulu ada namanya desoekarnoisasi, kemudian desuhartoisasi. Apakah nanti akan muncul juga dejokowinisasi juga? Kalau menurut hemat saya, dejokowisasi singkatnya enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Gitu. Tapi kan menghilangkan apa istilahnya orang-orangnya yang sudah berakar itu kan pasti ada itu. Orang-orangnya pasti berakar itu berapa orang sih? Satu, kedua mungkin ada faktor X di situ. Ya, ada faktor X di situ. Kita tahu lah. Salah satu contoh misalnya, salah satu pendukung Jokowi relawan ya, Projo ya. Menkominfo. Menkominfo sekarang namanya siapa itu namanya kawan? Budi Aris Setiadi. Ya, itu itu kan pimpinan Projo. Yang notabene saya dulu orang Projo, saya tahu persis. Dan kami dulu sebelum petisi Barojaya kita adalah Projo Ganjar. Kenapa ada Projo Ganjar? Karena sebagian besar 85% yang tergabung dalam Projo adalah ikut Projo Ganjar. Saya ketuanya Projo Ganjar pada masa itu. Dan saya katakan kalau itu sebagai yang berakar yang saudara katakan tadi, menurut hemat saya tidak. Ini semua kepentingan. Belum tentu Budi Ari setelah Pak Jokowi langsir atau turun dipakai lagi. Bukan dipakai lagi. Belum tentu dia mendukung. Belum tentu dia mendukung Jokowi. Iya. Bisa aja berubah ya. Bisa aja berubah. Berubah kepentingan. Apalagi misalnya sekarang ada isu mereka sebarkan bahwa mereka akan menjadi partai segala macam. Saya nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti Projo mau jadi partai. Coba deh di ini ke daerah lah, tapi saya nggak tahu, mungkin karena kekuatan uang bisa mereka jadi partai, membentuk ketua ini di daerah, ketua ini di kabupaten kota, ini segala mungkin bisa aja, ya toh. Tapi apakah itu berakar atau tidak? Menurut hemat saya tidak berakar. Jadi mereka ini kan, Projo ini selama Jokowi masih berkuasa, mereka masih punya peran ya. Tapi begitu nanti 20 Oktober ke sana, kalau dikatakan mereka masih punya peran, menurut hemat saya tidak. Mereka memperankan dirinya sendiri. Betul, ya. Kadang kan mereka masih gitu, kayaknya lebih punya kuasa gitu ya, menempatkan karena mereka Jokowi lebih dekat sama Jokowi. Kalau ditanya sesungguhnya sama Jokowi, apakah dia menganggap Projo ini sebagai kekuatan? Tanya aja Jokowi. Kalau jujur Pak Jokowi menjawab, dia akan katakan tidak. Ini hanya sebagai apa sih namanya kalau ada pertandingan itu hore-hore gitu. Hore-hore. Ya. Bukan itu kekuatan intinya. Ya kan gitu. Ya, betul. Kita tahu persis lah. Kepemimpinan Budi Ari kita tahu persis bagaimana. Dan hampir semua pendiri Projo ada di petisi Barojaya saat ini. Ada di Projo Ganjar pada masa itu. Tidak ada, mungkin hanya hitungan, ya mungkin nggak nyampe 5 jari lah. Kira-kira Projo dipakai sama Prabowo lagi nggak nanti? Kalau menurut hemat saya, kalau Prabowo pakai Projo, menurut hemat saya, Prabowo sangat salah. Nggak ada kok, apa yang diharapkan dari Projo? Kekuatan apa dari Projo? Pemikiran apa dari Projo? Kita tahu semua pemimpinnya kok. Budi Ari, ketuanya, sekjennya, bendaharanya, sampai ke bawah-bawahnya kita tahu kok. Ya, kualitasnya kita tahu. Mereka nggak punya masa ya? Mereka juga nggak punya masa. Masa Ya kan? bayaran semua. Mereka hanya punya kemampuan teriak-teriak gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang menurut hemat saya. Jadi kalau Anda katakan apakah nanti Prabowo akan mempergunakan atau memakai Projo sebagai satu kekuatan, saya katakan
Prabowo tidak akan menggunakan Projo ini sebagai suatu kekuatan. Tapi kan Projo juga bisa berbalik arah gitu kan, sesuai kebutuhan dia kan. Ya bisa aja. Karena Jokowi udah nggak bisa jadi pegangan, mereka bisa nyantol aja, gitu. bisa aja kalau itu. Pertanyaannya apakah Prabowo mau menerima atau tidak? Prabowo harus smooth lah. Dalam artian Prabowo tidak perlu dia menciptakan lawan baru atau mengundangin segala macam. Ya toh? Apalagi kalau dilihat seperti yang mereka bangun itu seolah-olah mereka itu satu partai. Oh, kami akan mendukung semua pilkada, mendukung si A jadi gubernur segala macam. Apa sih ini segala macam? Ininya yang mau didukung. Memangnya mereka bisa mencalonkan seseorang untuk jadi calon gubernur atau calon bupati? Calon kepala desa mungkin iya. Iya betul. Iya kan? Calon kepala desa mungkin iya di antara mereka gitu loh. Betul ya. Iya kan? Karena untuk mencalonkan kepala desa tidak perlu partai. Ya. Ya paling mereka sekarang bisanya komisaris aja itu. Ya komisaris juga ini karena ada kepentingan pada masa ini, tapi nanti kita lihat aja setelah Prabowo jadi presiden apakah mereka masih ada komisaris atau tidak, kita lihat aja nantinya lah. Prabowo bukan orang yang bodoh lah menurut hemat saya. Ya. Nah, dia tahulah kualitas orang di mana. Ya kan gitu. Apalagi juga pasti pendukung Prabowo juga punya dendam pada Projo ini ya. Yang punya dendam menurut hemat saya, nggak tahu lah apakah itu dendam yang pasti. Tapi yang pasti, 2 periode, tahun 2014, bagaimana Projo dulu menghina, merendahkan harkat daripada Bapak Prabowo. Iya. Tahun 2009 juga sedemikian. Sama dengan PKS, Geras Natalis. Dulu dia, Geras Natalis dulu mengatakan, yalah, PSI, bahwa memberikan suatu penghargaan apa itu kepada Prabowo, yang sifatnya merendahkan Prabowo. Tukang bohong ya. Nah, pembohong yang ini. Demikian juga Projo. Iya kan gitu loh. Jadi artinya adalah janganlah kiranya yang dulu merasa dirinya anti dengan Prabowo, sekarang mendekat sama Prabowo. Ini tidak bisa hilang, ini jejak digital ini tidak bisa hilang. Jadi mereka ini sekarang terlindungi karena masih ada Jokowi sebenarnya. Ya, mereka itu punya harga. Kalau menurut hemat saya, mereka punya harga karena memang merasa dirinya dekat sama Jokowi. Tapi setelah Jokowi enggak, ya nggak tahu lagi kita nasibnya ya, mereka. Iya. Ya kan, kita nggak tahu lah. Iya kan gitu. Iya. Coba. Nah, itu. Nah, ini sekarang closing statement nih. Apa yang ingin disampaikan nih Petisi Brawijaya menyikapi pilkada, kota kosong, dan menjelang lengsernya Jokowi ini? Yang kita mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah kita harus sepakat menegakkan demokrasi, melawan kejoliman yang sifatnya merusak demokrasi, yang sifatnya tidak penghormatan terhadap hukum. Ini yang mau kita sampaikan, kiranya seluruh masyarakat Indonesia, mari kita bersatu untuk menegakkan hukum dan menegakkan demokrasi supaya negara kita ini akan jauh lebih baik. Dan kami dari Petisi Brawijaya selalu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mengedukasi rakyat, memberitahukan kepada masyarakat tentang hak-hak apa yang menjadi hak mereka, agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi haknya dan menuntut kepada siapa hak itu akan dituntut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan hari ini dapat dipahami oleh setiap orang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bosan. Terima kasih dan selamat sore.